Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya ulama dan tokoh katanya berbicara tentang urusan Sugeng Nur Harja, bahwa Gus Nur harus dibebaskan. Harus loh, bahasanya harus dibebaskan. Ulama dan tokoh katanya. Ulama apa, tokoh apa, yang jelas kalau ngomong. Kita lihat sama-sama geng Khozinuddin DKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Sugeng Nur Harja atau Gus Dur akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap telah mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sehubungan dengan mubahalah yang dibimbing oleh Gus Dur terhadap Bambang Trimulyono. Terhadap tuntutan saudara jaksa penuntut umum, kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hingga sidang terakhir dan sampai agenda tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum telah terbukti secara nyata, secara meyakinkan bahwa jaksa tidak pernah menghadirkan bukti ijazah asli saudara Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP dan SMA juga S1-nya, sehingga dengan demikian mubahalah yang menghadirkan Bambang Trimulyono tidak dapat dianggap mengedarkan kabar bohong karena kebenaran keaslian ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Takbir. Kedua, sesuai dengan keterangan ahli Kiai Haji Misbahul Munir bahwa beban pembuktian terhadap dakwaan sesuai kaidah yang telah disampaikan bahwa siapa yang menuntut, siapa yang mendakwa, dia harus yang membuktikan, dan siapa yang ingkar dia harus bersumpah. Ya, al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man inkara. Dan secara jelas yang mendakwa adalah saudara jaksa penuntut umum, di mana Gus Dur didakwa telah mengedarkan kabar bohong karena membimbing Bambang Trimulyono melakukan mubahalah soal ijazah palsu Joko Widodo. Karena saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan ijazah asli Presiden Joko Widodo, dan saudara jaksa penuntut umum juga tidak menghadirkan saudara Joko Widodo untuk menghadirkan ijazah aslinya, maka mubahalah yang dibimbing Gus Nur terhadap Bambang Trimulyono tidak dapat dikatakan mengedarkan kabar bohong, karena kabar benarnya, yakni keaslian ijazah saudara Joko Widodo, tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Takbir. Ketiga, bahwa oleh karena dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan 10 tahun penjara yang dituntut oleh jaksa kepada Gus Nur adalah tuntutan yang mengada-ngada, konfirmasi dendam, dan pesanan dari kekuasaan. Karena itu majelis hakim yang mengadili perkara ini wajib untuk menegakkan keadilan dengan mengabaikan tuntutan jaksa yang tidak berdasarkan fakta hukum dan memberikan keadilan kepada segenap masyarakat dengan memberikan vonis kepada Gus Dur dengan vonis bebas atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Allahu Akbar. Bahwa yang terakhir, kami sangat menyayangkan Bapak Presiden Joko Widodo yang semestinya punya kesempatan untuk membuktikan dirinya berijazah asli di hadapan persidangan dan akhirnya bisa menutup dan mengakhiri polemik publik tentang ijazah palsu ini, tidak datang ke pengadilan. Dan oleh karena itu Bapak Presiden Joko Widodo sama saja membenarkan keyakinan publik bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono soal ijazah palsu itu benar adanya. Karena itu kepada segenap pejabat penyelenggara negara, kepada para politisi di DPR, kepada anggota DPR, kepada anggota MPR, sejatinya kewajiban, tugas dan tanggung jawab memastikan ijazah presiden asli adalah ada pada DPR dan MPR, bukan kepada warga masyarakat. Karena itu meskipun persidangan itu selesai, kami meminta kepada DPR dan MPR untuk segera melakukan tindakan penyelidikan
terhadap kasus ini agar bisa memberikan keyakinan kepada publik sekaligus membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Takbir. Demikian pernyataan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Atas perintah ini marilah kita berbuat adil karena keadilan mendekatkan kepada unsur ketakwaan. Pada kesempatan yang singkat ini saya Al-Fakir Mahmudin dari Pondok Pesantren Tamrinus Sibian Sukatani menyatakan atau bersaksi atas apa yang dilakukan oleh sahabat saya, yaitu Gus Nur dalam cara berdakwahnya adalah beliau seorang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Oleh karena itu kepada pihak berwenang mohon untuk membebaskan beliau sebagai pendakwah, yaitu di mana yang menyatakan keadilan betul harus ditegakkan, kebenaran harus dimunculkan, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita berupa sifat-sifat yang buruk harus kita buang jauh-jauh. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Kasihan ya, geng Khozinuddin, geng HTI CS itu semakin kesini semakin diacuhkan oleh orang-orang. Dan satu lagi, jangan gampang ngeklaim sebagai ulama. Siapa ulama? Ulama dan tokoh. Gus Nur harus bebas supaya mengecohkan masyarakat. Tapi satu kali lagi, ini dagelan-dagelan sudah dianggap oleh masyarakat tuh orang-orang kayak ini dagelan, layak untuk ditertawakan. Kasihan, kasihan banget. Takbir, takbir. Ya Allah, Rabbi. Dan satu lagi, itu yang katanya dari pesantren. Gus Nur itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana amal ma'rufnya? Di mana nahi mungkarnya? Di mana amar ma'rufnya? Di mana nahi mungkarnya? Jelas-jelas kemarin itu si Bang Tri udah memecat para pengacaranya. Alasan si Bang Tri mecat pengacaranya salah satunya karena kesusahan, kesulitan mencari data, mencari bukti, mencari saksi, menghadirkan itu semua. Ya, akhirnya si Bang nyalahkan para pengacaranya. Akhirnya dianggapnya tidak berguna, udah aja dipecat. Ngapain? Artinya apa? Ini dagelan semua ini. Ini hanya kemudian untuk memancing keributan aja, keriuhan aja. Untung aja nggak ditanggapi oleh masyarakat. Semakin ditertawakan, kalaupun ditanggapi ditertawakan gitu. Apa-apaan sih mereka? Terus aja cari perhatian. Cari perhatian. Jadi nanti bakal mendapatkan legacy dari masyarakat bahwa di Indonesia pernah dipimpin oleh orang yang ijazahnya palsu. Siapa yang memberikan legacy itu? Paling kelompok-kelompok HTI. Berapa biji? Kan itu. Yang memberikan legacy bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh orang yang tidak punya ijazah itu paling oleh geng Khozinuddin CS. Berapa biji itu? Udahlah, Anda jangan keluar-keluar seolah-olah ini go internasional dan seolah-olah masyarakat akan menganggap bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Catat itu. Masyarakat banyak ya, masyarakat mayoritas. Karena poinnya kalau masyarakat mayoritas mempercayai apa yang diucapkan oleh Khozinuddin dan kawan-kawan, oleh si Bang Tri, Sugiknu Raharja dan kawan-kawan, maka sedari awal kasus ini akan dikawal oleh banyak orang. Bukan hanya dari geng Anda kok. Ya. Tapi buktinya apa? Buktinya mana? Keterlibatan masyarakat selain daripada geng HTI. Mana? Nggak ada.
Justru kalau kita lihat, cek coba di akun TikTok, di media sosial, di YouTube, banyak malah masyarakat yang mentertawakan. Ngapain? Ngapain? Itu nggak jelas. Masyarakat juga punya otak, mikir. Masa iya masih mau percaya Bang Tri daripada UGM? Ini hanya gorengan politik. Anda hanya menggoreng kepentingan politik kalian. Intinya poinnya itu. Dan sekali lagi, alhamdulillah masyarakat tidak tergiring dengan narasi-narasi kalian tuh. Mungkin nantinya dikirain bakal mendapatkan proyek besar, nih bakal bisa demo besar-besaran menuntut Jokowi menghadirkan ijazah. Tapi kan faktanya enggak. Anda enggak mampu kemudian mengakomodir massa urusan ijazah ini khususnya. Bayangannya bisa mungkin ini pakai massa untuk demo besar-besaran supaya Jokowi menghadirkan ijazah. Nggak bisa. Masyarakat kadung mentertawakan ulah-ulah kalian. Ngapain sih mempersoalkan ijazah? Yang jelas pihak UGM ngomong, pihak sekolah juga pada ngomong gitu loh. Masa masih mau percaya Anda yang tidak kenal Jokowi? Daripada kampusnya, daripada sekolahnya yang dulu. Kan liar, kan masyarakat masih punya otak yang normal daripada kalian-kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya selalu saya pengen simak dan justru ujung-ujungnya pengen mentertawakan. Kasihan banget ya, geng HTI semakin terpojok, semakin terpinggir, semakin kerdil. Macem-macem sih ente. Di Indonesia macem-macem. Masih banyak orang yang waras. Bos ya, Kojinuddin ya, CS ya. Masih banyak di Indonesia orang yang waras. Jadi jangan harap doktrin kalian, hasutan kalian itu masuk kepada masyarakat. Jangan harap. Jangan harap. Kita tidak akan membiarkan doktrin kalian, hasutan kalian terlalu banyak nyebar masuk ke kepala anak bangsa. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.